2 tahun saya sempat curiga kok belum seperti kokonya waktu itu. Kita bakal ke psikolog, dugaannya hanya speech delay gitu loh. Terus kita terapi memang. Baru pada saat umur 4 kita cari opini yang lain. Ternyata saya baru tahu kalau dia autis. Videonya keren ya. Larinya hujan-hujanan, race-nya ratusan kilometer. Tapi perjuangannya untuk sampai ke sana nggak segampang bikin videonya. Karena dulu seorang Carla itu gemuk banget. Dulu pernah beratnya 70 kilo. Jadi nggak mungkin kayaknya lari ya. Tapi saya nggak akan membahas perjalanan saya dari 70 kilo sampai sekarang. Lari aja nggak pernah kepikir, apalagi lari yang ratusan kilo gitu loh. Nah, saya lari itu buat saya bukan sebuah karir, hanya sebuah hobi. Hobi yang awalnya terlihat biasa saja, namun semakin hari saya semakin menemukan arti lebih dari hobi saya, salah satunya adalah berbagi. Saya bukan atlet profesional, bukan pelari profesional. Saya hanya seorang ibu rumah tangga yang awalnya pun saya tidak ada di dunia lari. Jadi awalnya saya tuh ada di dunia gym. Baru di akhir tahun 2015 saya ada di dunia lari. Jadi bukan usia yang muda juga saat itu ya. Sama seperti pelari lainnya, saya juga mulai lari dari nol. Dari jarak pendek, dari jarak menengah, kemudian semakin saya menekuni lari yang sangat jauh atau orang sering bilang itu ultra. Jadi kalau kalian mengenal full maraton itu 42 kilo, kalau ultra maraton itu lebih dari 42 kilo. Nah, ratusan kilometer kaki ini melangkah ke berbagai pelosok negeri, mengikuti berbagai macam race, tidak sedikit juga prestasi yang diraih sampai saya di satu titik menemukan kata ceritiran. Dulu saya tidak pernah mengerti arti ceritiran, mendengar pun tidak. Ceritiran adalah salah satu lari jarak yang sangat jauh di mana setiap pesertanya punya kewajiban untuk menggalang donasi untuk misi kemanusiaan ataupun misi sosial. Nah, setiap kilometer yang ditempuh oleh para pelari mengandung sebuah pesan kebaikan yang harus disampaikan dari titik satu ke titik lainnya untuk mereka yang membutuhkan. Nah, ceritiran pertama saya ada di tahun 2016, tepat 1 tahun 1 bulan setelah saya ada di dunia lari. Waktu itu perjalanan saya dari Brebes ke Purwokerto hanya 72 untuk kita menggalang donasi untuk membangun sekolah di Purwokerto. Nah, sampai hari ini saya masih lakukan ceritiran. Tapi ada satu perjalanan ceritiran yang paling menarik buat saya sampai hari ini, ialah di November 2019, waktu itu dari Melabuh ke Banda Aceh 250 km selama 4 hari untuk anak-anak yang 15 tahun lalu pada saat tsunami kehilangan pengasuhan orang tuanya. Tidak pernah terpikir waktu itu oleh saya lari selama 4 hari, lari sejauh 250 km dan bahkan tidak pernah terpikirkan menginjakkan kaki di Aceh dengan aturan yang lumayan ketat untuk berlari. Nah, waktu itu kita dilepas oleh Bupati Aceh Barat waktu itu dan anak-anak di SOS Children Village di Melabuh. Bukan perjalanan yang gampang juga, panas kita hadapin, hujan harus tetap lari, bahkan tidak jarang ketika pakaiannya sudah basah,
lecet di mana-mana, kakinya juga sudah pasti cedera, luka, dan sebagainya. Satu hari kira-kira kita menempuh waktu itu jarak 60-70 kilo. Hari pertama kita istirahat, hari pertama lari, istirahat, kemudian harus besok bangun dan lari lagi selama 4 hari. Begitu banyak doa dan dukungan dari para donatur waktu itu, dari para sahabat-sahabat yang baik, dan dari anak-anak. Sehingga pada hari keempat, kita menginjakkan finish di SOS Children Village di Banda Aceh. Waktu itu saya masih ingat disambut oleh anak-anak kecil yang masih yang menari waktu itu menyambut kita. Dengan begitu senyum, tertawa, bahagia, bahkan ada beberapa anak tuh yang sudah menyambut kita di sebelum beberapa ratus meter sebelum kita finish. Gitu. Nah, rasanya tidak terbayar. Rasanya kok lebih dari medali yang sering kita dapatkan. Rasanya lelah selama 4 hari itu kok hilang gitu loh. Berganti dengan bahagia, berganti dengan haru juga, berganti dengan memori yang suatu hari nanti saya akan kenal lagi. Yang suatu hari nanti mungkin anak-anak saya akan ceritakan lagi. Atau mungkin anak-anak itu akan ceritakan lagi. Ya, perjalanan charity run saya memang banyak buat anak-anak. Karena saya melihat di luaran sana, banyak anak-anak yang kehidupan dan pendidikannya mungkin belum baik. Dan itu akan selalu mengingatkan saya pada anak saya. Bukan perjalanan yang mudah juga untuk sampai ke sana, butuh prosesnya. Dan tidak sedikit juga halangan, tantangan, sindiran, hinaan itu ada. Pernah nggak lagi semangat-semangatnya, terus ada kata-kata, nggak usah jadi sok pahlawan deh. Atau ada yang bilang, ngapain sih nyari donasi lagi, sudah nggak di level lu deh nyari donasi begitu. Lantas itu membuat saya berhenti atau tidak? Tidak. Tapi itu semakin membuat saya semakin menjadi manusia. Karena saya semakin berpikir, lari itu nggak cuma buat olahraga, nggak cuma buat sehat, dan nggak cuma buat prestasi. Tapi apa yang bisa kita beri dari kita berlari? Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa harus lari? Kenapa harus galang donasi? Kenapa kalau kita nggak punya uang nih, ya udah kita sumbangin aja, selesai. Kenapa harus capek-capek? Kenapa harus ratusan kilo? Rusak kaki kan gitu loh. Oke, kita jawab. Kenapa harus lari? Lari mengajarkan saya banyak hal. Yang pertama, lari mengajarkan saya untuk punya kesabaran untuk membentuk endurance atau daya tahan tubuh yang tidak bisa instan. Butuh proses dan waktu. Ada dan tidak ada race, saya harus tetap latihan. Ya, itu butuh kesabaran. Yang kedua, lari membuat saya mengenal banyak karakter orang. Belajar karakter orang. Banyak orang yang setia kawan, rela berkorban, yang rendah hati itu banyak sekali. Oke, yang ketiga, lari membuat saya belajar menjadi diri yang lebih baik. Artinya di saat saya gagal, di saat saya cedera orang apapun, saya belajar begitu dan saya belajar untuk memperbaikinya menjadi lebih baik. Yang keempat, lari membuat saya belajar menurunkan ego. Jadi bukan hanya memikirkan waktu terbaiknya sekarang. Yang kelima, lari mengajarkan saya untuk membentuk mental yang tangguh, untuk menyelesaikan setiap race saya. Tidak heran di tengah itu ada cedera ataupun lelah, tapi saya berusaha menyelesaikan apa yang saya mulai. Itu juga yang saya ajarkan kepada anak-anak saya, untuk selesaikan setiap apa yang Anda mulai. Selanjutnya, kenapa kalau nggak punya uang, udah tinggal didonasiin aja? Bisa. Tapi ketika Anda langsung mendonasikan, itu yang menerima dampaknya itu hanya yang menerima donasi.
Tapi ketika saya berlari, saya bisa menginspirasi pelari lainnya untuk lakukan hal yang sama. Kalau membuka mata mereka lah, artinya lari itu nggak cuma buat happy-happy, lari itu nggak cuma buat sehat, ada loh yang bisa kamu beri lainnya. Oke, yang kedua, mungkin menginspirasi para donatur nih, yang kadang-kadang nggak tahu uangnya mesti dikemanain. Tapi dengan mereka support saya dan saya berlari, itu juga bisa menginspirasi mereka. Dan bahkan anak-anak ataupun siapapun yang menerima donasi itu tidak cuma menerima berupa uang, tapi juga mereka mungkin mencontoh semangatnya kita dalam berjuang. Terus, oke, lari butuh latihan, iya. Memakan waktu, iya. Tadi saya cerita, saya hanya seorang ibu rumah tangga yang harus membagi waktu antara latihan, antara keluarga. Saya bersyukur saya dikaruniai 2 anak, Gerard dan Giorgio, 13 dan 11 tahun. Tuhan juga menganugerahkan anak kedua saya dengan special need, dia autism. But he's my biggest motivation and inspiration in my life. Oke, mungkin buat Anda sebagai orang tua yang punya anak normal, Anda hanya membekali mereka dengan pendidikan yang baik, dengan life skill, dan dengan kasih sayang. Tapi saya punya effort lebih. Dia harus terapi salah satunya. Dan seperti sekarang, sekolah harus online, saya harus mendampinginya. Mungkin anak-anak seusianya sudah tidak perlu pendampingan orang tua lagi, artinya sudah mandiri untuk sekolah online. Belum juga terapinya. Dari awal perjalanan lari saya sampai saya ada di charity itu, mungkin ini jawaban Tuhan kepada saya diberi jalan seperti ini. Saya bersyukur Giorgio dengan segala keterbatasannya, dia punya kasih sayang dari orang tuanya, punya pendidikan yang baik, dan ada di lingkungan yang baik. Karena itulah saya mau lakukan charity run. Suatu hari saya berpikir, kalau hari ini Giorgio masih bisa menikmati kebersamaan dengan keluarganya, masih bisa diajarin kakaknya, masih bisa bermain bersama. Tapi kalau suatu hari nanti, kalau saya sudah tidak ada, mungkin papinya sudah tidak ada, atau kakaknya sudah berkeluarga, dia akan sama siapa? Nah, di sini saya percaya prinsip tabur tuai. Kalau kita menabur suatu kebaikan, kita akan menuai suatu kebaikan. Walaupun di tengah-tengahnya itu kita menemukan hal-hal yang gak baik. Tapi kita tidak akan pernah menuai suatu kebaikan tanpa kita menanam kebaikan. Selama kaki ini masih bisa melangkah, mungkin charity run adalah salah satu cara saya untuk menabur kebaikan. Saya tidak pernah tahu menuainya kapan. Saya juga berharap itu suatu hari Giorgio yang akan menuainya. Charity dengan suatu tindakan itu akan berdampak bagi orang banyak. Itu harapan saya juga pada Giorgio. Perjalanan jauh yang tidak gampang, saya hanya berpikir bisa atau tidak. Tapi itu tergantung diri kita sendiri dari awal berpikir bisa atau tidak. Mau atau tidak jalaninya. Tergantung kemauan kita juga. So, mulailah dari diri sendiri. You are the most inspiration person for yourself. Tetap bergerak, tetap berpikir bisa dan tetap punya keyakinan. Karena diri sendiri adalah faktornya. Hobi yang awalnya biasa saja, tapi punya banyak arti. Melalui charity run, saya menyalurkan hobi saya untuk berbagi kepada anak-anak yang membutuhkan.
berbuat baik nggak lewat lari aja gitu. Bisa dengan apa saja. So, bukan larinya, tapi charity-nya. Bukan juga hanya memberi, tapi memberi dampak dengan tindakan charity-nya. Mulailah dari hobi Anda. Sesederhana mencari arti lebih dari hobi Anda. Mulailah dari yang Anda sukai. Saya juga tidak akan berhenti di sini, karena setiap langkah ini berarti. Saya Carla Felani, terima kasih.